Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran PPKN pada hari ini, melanjutkan materi yang kemarin. Yang pertama, sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan belajar kita nanti mendapat kemudahan. Dalam hal ini kita belajar tentang substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu nilai yang bersifat tetap dan abstrak. Contohnya adalah ketuhanan yang Maha Esa memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati pemeluk agama lain. Berikutnya adalah nilai instrumental, yaitu merupakan penjabaran nilai-nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu merupakan nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kita lanjutkan, yaitu kasus pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pengertian dan jenis pelanggaran HAM. Ada dua bagian mengenai pengertian HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain, ini merupakan suatu pelanggaran HAM yang bersifat horizontal. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat merupakan pelanggaran HAM yang bersifat vertikal. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah jenis pelanggaran HAM. Ada dua macam, yaitu HAM biasa dan pelanggaran HAM luar biasa. Biasa, pemukulan sebagai contohnya adalah yang biasa, yaitu pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang lain untuk mengekspresikan pendapat. Pelanggaran HAM luar biasa, pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan yang bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Berikutnya teroris, yang bisa menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Kejahatan ini diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius, dan tingkat nasional tidak mungkin akan bisa menyelesaikan sendiri. Yang kedua adalah penyebab hak asasi manusia. Ada dua faktor. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya adalah kurangnya kesadaran hukum, sikap individualisme, belum imbangnya pelaksanaan antara hak dan kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstern
pelanggaran yang berasal dari luar diri seseorang, contoh penyalahgunaan seseorang, penyalahgunaan karena teknologi, itu yang ekstern. Anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, antara lain peristiwa Tanjung Priok. Saya kira anak-anakku belum lahir. Pada tahun 1984, yang mana dalam hal ini kejadian dipicu adanya SARA, Satuan Agama, Ras, dan Antar Golongan. Jadi kaitannya dengan agama. Waktu kejadian waktu itu memang sangat banyak korban. Berikutnya peristiwa Aceh. Karena di sana ada istilahnya adalah DOM, Daerah Operasi Militer, itu juga banyak korban pada tahun 1990 sampai 1998. Berikutnya kasus terbunuhnya Marsina pada tahun 1993. Karena apa? Marsina adalah aktif unjuk rasa karena apa? Kerja di suatu perusahaan, merasa diperlakukan tidak adil, nggak taunya malah dia menjadi korban, meninggal. Contoh satu lagi, terbunuhnya wartawan Udin pada tahun 1996. Ini juga merupakan suatu kejadian yang sangat disayangkan. Dan saya kira kejadian-kejadian inilah merupakan sebagian contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Mungkin cukup kepada anak-anak semua. Silahkan untuk bisa merangkum apa yang Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.